sih kasus pinjol yang telah terjadi di Indonesia, khususnya dari kalangan para mahasiswa? Dari kasus pinjol tadi menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang terlilit pinjol. Beragam alasannya, entah itu karena kebutuhan ataupun hanya keinginannya saja. Tetapi sekarang tidak sedikit dari kalangan mahasiswa yang terlilit pinjol karena kebutuhannya untuk membayar UKT. Ini terjadi karena para mahasiswa tersebut kurang akan edukasi keuangan, apalagi sekarang pinjaman online mudah diakses. Padahal, banyak dampak buruk yang terjadi jika kita memilih pinjaman online, seperti beban finansial yang menyebabkan bunga yang tinggi, stres, dan depresi, resiko kriminalitas, bahkan dapat menurunkan fokus belajar. Maka dari itu, kita semua harus tahu bagaimana sih supaya kita tidak tergiur dan terlilit pinjaman online ini, yaitu dengan memahami literasi keuangan. Literasi keuangan merupakan pengetahuan keterampilan dan juga keyakinan yang dapat mempengaruhi sikap dan juga perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini penting untuk dilakukan karena dapat menghindarkan kita untuk berhutang dan membuat perencanaan keuangan yang sehat. Kita perlu membuat rencana anggaran dan memisahkan antara pendapatan pribadi, kebutuhan utama atau hanya keinginan kita saja. Nah, literasi keuangan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti melakukan gaya hidup yang hemat dan juga melakukan keuangan secara teratur. Edukasi finansial bagi generasi muda, terutama mahasiswa, semakin penting. Perguruan tinggi diminta untuk bisa membantu para mahasiswa memiliki literasi finansial yang baik agar mereka lebih waspada dan bijak menerima tawaran investasi hingga pinjaman online yang semakin marak menyasar masyarakat, terutama anak-anak muda. Seruan bagi perguruan tinggi untuk mendukung peningkatan literasi finansial mencuat 1 tahun lalu. Ratusan mahasiswa IPB di Universitas Bogor menjadi korban pinjaman online atau pinjol. Literasi finansial menjadi salah satu penting yang harus dipahami generasi muda, terutama mahasiswa, agar tidak percaya dan tertipu model investasi dan simpan pinjam yang tidak masuk akal. Bagaimana cara membuat perencanaan keuangan? Hal tersebut bisa kita lakukan dengan cara membuat buku catatan keuangan. Selanjutnya, kita selalu menyisihkan dana untuk keperluan darurat. Seperti apa yang ditegaskan oleh Ibu Khalidah Athiyatul Maula, SAK MSI, yang merupakan salah satu dosen dari Fakultas Ekonomi Universitas Singapura. Jadi, memang literasi keuangan itu sangat penting. Literasi keuangan itu bukan hanya untuk orang-orang dewasa, tetapi harus diajarkan sejak dini. Ya, bahkan untuk anak-anak sekolah harus sudah bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Sehingga jangan sampai pada saat sudah dewasa orang terjerumus ke pinjol. Nah, seperti topik tadi yang sudah kita bahas, yaitu mengenai pinjol ilegal. Semoga kita semua bisa lebih memahami lagi, terutama mengenai literasi keuangan agar kita tidak terlilit hutang pinjol.